Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan share ke kalian teman-teman alasan gue kenapa pakai iPhone teman-teman. Jadi sebenarnya brand smartphone di dunia itu kan lebih dari satu teman-teman. Ada Apple, ada Samsung, ada Oppo, ada Vivo, ada Realme, ada Xiaomi teman-teman. Tapi gua itu lebih prefer untuk pakai iPhone. Kenapa? Nah, jadi ini alasan gua secara pribadi, teman-teman. Jadi tanpa banyak basa-basi, guys, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, hal pertama yang bikin gua suka pakai iPhone itu adalah dari sisi iOS, teman-teman, atau softwarenya. Menurut gue secara pribadi, software dari Apple sendiri itu adalah sebuah software yang menurut gue sangat-sangat stabil ya. Dalam artian stabil dalam pengoperasiannya itu minim ya untuk permasalahan. Kemudian untuk update yang diberikan oleh Apple terhadap device-nya pun juga dalam jangka waktu yang lumayan lama menurut gue secara pribadi teman-temannya. Nah, jadi lumayan lama itu rata-rata dari kebiasaan Apple itu memberikan update untuk smartphone ini tuh rata-rata 5 tahun teman-temannya, dari yang gue perhatikan kebiasaan Apple teman-temannya. Nah, jadi walaupun kalian baru beli iPhone 11 itu kan rilis tahun 2019 teman-teman. Nah, itu bakal dapet ya itu untuk update iOS sampai tahun 2024 alias iOS 18 nanti itu masih bakal dapet ya untuk iPhone 11. Jadi bisa kita bayangkan walaupun iPhone kita tuh umurnya udah 2-3 tahun tapi masih mendapatkan update iOS terbaru sampai 5 tahun teman-teman. Nah, ini gue dapatkan dari pengalaman gue secara pribadi dan juga dari kebiasaan Apple. Jadi hal ini membuat gue untuk tidak ragu untuk memilih iPhone teman-teman ya. Oke guys, hal kedua kenapa gua pakai iPhone itu adalah dari sisi prestis teman-teman. Jadi untuk dari sisi gengsi atau prestis menurut gua iPhone itu adalah yang terbaik teman-teman. Kenapa? Karena iPhone sendiri itu tidak mengeluarkan device yang harganya murah menurut gua secara pribadi teman-teman. Jadi walaupun untuk iPhone SE 3 pun yang keluar tahun 2022 kemarin itu kan juga harganya juga nggak main-main teman-temannya, 7 jutaan bisa 8 jutaan teman-temannya. Jadi dan menurut gua secara pribadi itu tuh udah mahal. Bagi gua iPhone yang sebuah smartphone itu murah di angka 1,5, 2,5 juta, 3 juta ke atas tuh bagi gua secara pribadi itu udah mulai menguras budget teman-temannya. Karena pada dasarnya smartphone itu kan rata-rata sama ya, bisa main game, bisa telepon, bisa foto dan lain-lain. Tapi kalau untuk sebuah smartphone yang harganya udah mulai 8 juta ke atas, bagi gue itu adalah barang yang sangat mahal bagi gue, premium, menguras dompet gue, dan gue anggap itu adalah sebuah prestis. Jadi kalau gue bisa beli iPhone baru dengan harga yang mahal, menurut gue itu prestisnya dapat banget, dan kita seperti kayak dapat reward untuk diri kita sendiri ya. Kita bisa mendapatkan sebuah smartphone yang harganya mahal dan juga untuk kualitasnya tidak diragukan. Kemudian brandingnya pun luar biasa keren. Jadi ini ya gue jujur aja, ini opini gue secara pribadi teman-teman ya. Oke guys, hal selanjutnya dari sisi performa dan fitur teman-teman. Jadi nggak ada yang meragukan sama sekali untuk kualitas dan performa dari iPhone sendiri, karena harganya pun udah mahal ya, pasti performanya kelas atas, maklum ya, smartphone flagship. Jadi menurut gue secara pribadi, performa dari iPhone sendiri itu masih bagus banget teman-teman, dan juga adalah salah satu yang terbaik di kelasnya. Kalian pakai iPhone 11 atau iPhone XS, XS Max atau iPhone 11 Pro Max pun untuk zaman sekarang itu masih melibas segala macam aplikasi. Main game masih oke, untuk ngedit oke, untuk bikin video masih bagus teman-teman. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Masuk ke bagian kameranya. Kalau untuk kamera sendiri iPhone itu memang udah terkenal bagus banget untuk hasil kameranya, dan juga untuk shoot fotonya stabil banget. Shoot videonya stabil banget. Foto bagus, natural, untuk video stabil dan jernih teman-teman. Ini udah menjadi salah satu keunggulan Apple yang bertahan sampai sekarang. Ini ya dapat menjadi sebuah contoh ya, mungkin bagi brand lain yang untuk tetap menjaga salah satu keunggulan mereka. Dan gue rasakan memang karena Apple tuh selalu ngejual dengan harga mahal ya, untuk kualitas kameranya memang sangat-sangat bisa diandalkan teman-teman ya. Jadi yang gue suka alasannya ini tuh memang dari sisi performa dan juga fitur-fitur yang ada itu nggak pernah ngecewain gue ya. Walaupun gue mengakui kalau Apple itu bukan sebuah brand yang update ya untuk inovasi-inovasi terbarunya teman-teman ya. Hal yang selanjutnya adalah dari segi usia teman-teman. Jadi menurut gue secara pribadi, usia dari sebuah smartphone besutan Apple ini memang rata-rata itu awet banget teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di tangan gue ini adalah iPhone 4S yang umurnya udah belasan tahun teman-teman. Mungkin ini umurnya udah hampir 12 tahun kalau nggak salah teman-teman. Ini adalah 4S yang masih bisa dipakai. Untuk sinyalnya masih ada, untuk nelpon masih bisa, untuk foto-foto juga masih bisa teman-teman. Untuk iMessage pun masih bisa. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sama sekali
sekali. Di sini bisa kalian lihat sendiri kalau untuk sebuah smartphone dari Apple sendiri, selama dia nggak ada mengalami kerusakan part-partnya, semuanya tuh bisa berfungsi dengan normal seperti yang bisa kalian lihat di sini teman-temannya. Nah, ini gue lagi buka kameranya dan juga sini gue lagi buka videonya seperti ini teman-temannya. Nah, walaupun dia udah agak lama, tapi dia masih lancar-lancar aja. Jadi luar biasa menurut gue secara pribadi, walaupun dia mahal ya, tapi dia juga memberikan sebuah umur atau usia pakai yang menurut gue luar biasa ya. Ya ini dengan syarat kalau kalian pakainya juga menjaga teman-teman. Maksudnya part-partnya itu masih original dan nggak ada masalah apapun. Maksudnya nggak dioprek-oprek teman-teman. Nah, seperti bisa kalian lihat sendiri, iPhone 4S ini sebenarnya masih berfungsi dengan normal. Nelpon bisa, kalau untuk iMessage bisa, telepon dan video, SMS dan lain-lain itu masih bisa aman-aman aja. Dengerin Spotify pun masih lancar-lancar aja guys ya. Oke, yang terakhir kenapa gua tuh pakai iPhone adalah iPhone itu menurut gua secara pribadi adalah sebuah investasi teman-teman. Jadi karena harganya mahal, otomatis kalau dijual pun harganya itu juga masih lumayan membantu ya jika kalian ibaratnya butuh dana dadakan, kemudian ada kebutuhan yang urgent yang mengharuskan kita untuk memiliki dana yang lumayan. Jadi kalau iPhone sendiri ya, kalau menurut gue secara pribadi adalah sebuah investasi, bukan untuk menguntungkan, enggak teman-teman, tapi untuk jaga-jaga kayak uang dadakan itu atau uang pegangan teman-teman. Jadi kalau misalkan kayak iPhone 13 ini untuk harga barunya itu kan mungkin di angka 11 juta teman-teman, 10 jutaan, 10,5 mungkin atau 11 juta pas. Kalau kalian jual sendiri itu pasti ya harganya ini, apalagi yang resmi Indonesia itu masih di angka 9 juta teman-teman. Jadi bisa di angka 9 jutaan itu kalian pasti bisa dapat. Jadi menurut gue secara pribadi ini sangat-sangat bikin gue tuh suka. Kenapa gue tuh suka pakai iPhone teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi mungkin itu yang bisa gue share ke kalian ya, kenapa gue tuh suka pakai iPhone teman-teman. Jadi udah gue jabarin ke kalian untuk alasan-alasannya. Gue secara pribadi nggak semua fitur iPhone tuh gue pakai, jadi gue cuma pakai menurut gue berguna buat gue teman-temannya. Ya gue nggak terlalu mengikuti tren, tapi yang penting gue tahu ada fitur baru, cuman pakai atau enggaknya selama menurut gue nggak ada efek buat gue, ya udah gue nggak pakai teman-temannya. Dan juga gue bukan tipikal yang harus update iPhone terbaru, nggak. Karena sebenarnya untuk pakai iPhone itu rata-rata usia pemakainya itu memang lama teman-teman. Banyak kok user iPhone yang masih pakai iPhone jadul karena ya memang nggak ada masalah, masih nyaman-nyaman aja. Dan kalau mau ganti pun mereka sayang gitu loh guys ya. Ada yang pakai iPhone XR dari awal rilis sampai sekarang, ada yang pakai iPhone 8 Plus dari rilis sampai sekarang, SE 2016 dari awal rilis sampai sekarang, itu masih banyak banget user yang seperti itu teman-temannya. Jadi mungkin sekian video gue kali ini teman-temannya, semoga kalian mendapatkan sedikit manfaat dan semoga kalian bisa sedikit berpikir dengan jernih ya, kalau kalian beli iPhone itu sebenarnya buat apa. Yang penting tepat guna teman-temannya, dan gue kalau beli iPhone memang tepat guna, dan ya karena gue udah nyaman dengan iOS, ekosistemnya tuh bikin gue bergantung sama iOS terus, ya udah gue tetap pakai terus temennya. Dan video ini murni pendapat gue secara pribadi, yang nggak setuju nggak apa-apa, tapi yang setuju juga boleh komen di kolom komentar, yang nggak setuju mau komen juga boleh, karena di sini hanya sharing pendapat pribadi teman-temannya. Mungkin sekian video gue kali ini teman-temannya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye.